Baik, kita kembali lagi untuk membahas geometri ruang. Nah, kemarin kalian sudah mengenal apa itu titik, apa itu garis, apa itu bidang, dan apa itu ruang. Dan kalian juga sudah mempraktikkan hasil-hasil karya kalian sudah sungguh luar biasa. Sudah Ibu lihat juga untuk membuktikan bahwa benda putar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu hubungan titik, garis, dan bidang. Bu, kira-kira ada nggak sih hubungannya antara titik, garis, sama bidang itu sendiri? Nah, kita langsung saja ya. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu konsep-konsep atau teorema-teorema hubungan antara apa itu? Hubungan antara titik, garis, dan bidang. Nah, yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis. Nah, kedudukan titik terhadap garis ini, yang pertama kita akan bahas tentang titik terletak pada garis. Maksudnya apa, Bu? Coba lihat. Nah, sebentar. Nah, coba lihat, kita punya garis, ya kan? Ini namanya garis AC. Nah, kita punya titik B dan punya titik A dan punya titik C. Nah, yang pertama yaitu titik terletak pada garis. Apa sih itu? Sebuah titik dikatakan terletak pada suatu garis, atau dinamakan ini garisnya garis G gitu ya, apabila titik tersebut dapat dilalui oleh garis. Maksudnya titik terletak di garis itu adalah titiknya ada di dalam garis. Nih, kayak titik apa? Titik A sama titik C, ya kan? Dia ada di dalam garisnya. Dia dilalui oleh garisnya. Jadi kalau misalnya ada garis seperti ini misalnya garisnya, nah titik yang terletak itu berarti dia yang dilalui oleh garisnya, titiknya gitu ya, atau titik yang terletak atau ada di dalam garisnya. Yaitu kalau di sini contohnya adalah titik A dan titik C gitu ya. Yang pertama adalah titik terletak pada garis. Yang kedua, adalah titik di luar garis. Sebuah titik dikatakan terletak di luar garis apabila titik tersebut tidak dapat dilalui. Dia nggak dilalui atau tidak ada di garisnya. Jadi contohnya misalnya nih, kita punya garisnya yang ini juga, garisnya garis G, di mana titik yang tidak atau di luar garis, yaitu titik B. Kenapa? Karena titik B ini tidak dilalui oleh garis G ini, kecuali garis G-nya ke sana, baru dia terletak. Karena garis G-nya ke sana, nggak mungkin melalui titik B, atau titik di luar garis itu adalah titik yang tidak terdapat di dalam garisnya atau di garisnya gitu ya, atau tidak dilalui oleh garis itu sendiri gitu. Paham ya? Nah, jadi hubungan antara titik sama garis ada dua, ada yang terletak sama di luar garis, terletak di garis sama di luar garis. Nah, selanjutnya sekarang kedudukan titik terhadap bidang, kan tadi titik ke garis sudah, sekarang titik ke bidang, ya kan? Nah, titik ke bidang yang pertama adalah titik terletak di bidang. Nah, kalau di garis kan tadi titik terletak di garis, sekarang titik terletak di bidang. Kira-kira apa definisinya? Definisinya yaitu sebuah titik dikatakan terletak pada bidang A. Kita punya bidang nih, kita sebut namanya ini bidang A. Apabila titik tersebut dapat dilalui oleh bidang. Apabila titik ini ada di bidang atau dilalui oleh bidang ininya. Gitu ya, terdapat di bidangnya. Berarti contohnya titiknya titik yang mana? Yang A atau yang B? Yang A. Kenapa? Karena ini terletak di bidang. Gitu ya. Nah, selanjutnya kedudukan yang kedua yaitu kedudukan titik di luar bidang. Nah, kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi dapat dilalui oleh bidangnya, kalau yang ini tidak dapat dilalui oleh bidangnya, atau titik tersebut tidak ada di dalam bidangnya. Gitu ya, tidak terdapat di dalam bidang. Maka contohnya adalah titik A atau B.
Ya benar, titik B gitu ya. Nah, maka kedudukan titik dalam bidang juga ada dua. Ada yang titik terletak sama di luar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang adalah setelah titik, sekarang kita akan mengetahui tentang kedudukan garis. Garis terhadap garis gitu ya. Nah, kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama, dua garis berpotongan. Ingat kata-katanya adalah berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan apabila kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan memiliki sebuah titik persekutuan. Titik persekutuan ini disebut titik potong jika dua buah garis berpotongan pada lebih dari satu titik potong, maka A disebut berhimpit. Nah, maksudnya adalah kalau garis berpotongan itu garisnya terdapat titik potongnya, di mana dia ada titik ketemunya. Misalnya ibu punya garis nih, yang ini misalnya yang biru adalah garis A, yang merah adalah garis B gitu ya. Nah, ketika garis A dari ujung sini ke ujung sini dan B dari ujung sini ke ujung sini, ada nggak titik pertemuannya antara garis A dan garis B? Ada kan? Ini. Nah, titik pertemuan ini dinamakan dengan titik potong atau tipot. Nah, ketika ada dua garis mempunyai satu titik potong atau satu tipot, maka dia dikatakan berpotongan. Nah, lain lagi katanya jika dia punya lebih dari satu titik potong. Misalnya ini garis A, terus garis B-nya di sini. Nah, dia banyak kan titik potongnya, nggak hanya ini, berarti ada banyak nih, selama ini juga ada. Nah, maka ini dinamakan dengan garis berhimpit gitu ya. Paham? Jadi bedanya berpotongan sama berhimpit adalah kalau potongan dia garisnya ada satu titik potong, titik pertemuan di mana ada dua garis. Jadi ada satu titik pertemuan antara dua garis. Ingat. Nah, kalau berhimpitan adalah garisnya itu mempunyai lebih dari satu titik potong kayak gini. Jadi berhimpitan itu ada sebuah garis. Nah, di garis tersebut lagi ada garis lagi. Itu namanya garis berhimpit atau garis yang mempunyai lebih dari satu titik potong gitu. Paham ya? Nah, kita lanjut. Nah, sekarang adalah garis sejajar. Tadi udah berpotongan, berhimpit. Terus yang ketiga adalah garis sejajar. Apa itu garis sejajar? Garis sejajar adalah dua buah garis dikatakan sejajar apabila kedua garis itu terletak pada sebuah bidang tanpa memiliki satu pun titik persekutuan. Maksudnya, iya, garis sejajar adalah ketika di sini ada garis nih, misalnya ini titik garis A, ini garis B gitu ya. Nah, kedua garis ini dia tidak punya titik potong, iya nggak? Dia bertemu? Tidak. Karena dia tidak bertemu dan tidak punya titik potong satu atau lebih, maka dia dikatakan garis sejajar. Nah, dia sejajar nih. Gitu. Ya kan? Gitu. Jadi dia tidak punya titik potong atau titik berhimpit. Gitu. Tapi dia sejajar. Gitu ya. Paham? Nah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah dua garis bersilangan. Maksudnya apa sih, Bu? Dua garis bersilangan itu tadi ada berpotongan, berhimpit, sejajar. Berarti garis bersilangan itu apa, Bu? Nah, garis bersilangan ini adalah dua buah garis dikatakan bersilangan jika dua garis itu tidak berpotongan, tidak berhimpit, dan juga tidak sejajar. Maksudnya adalah apabila kedua garis itu terletak pada sebuah bidang, tidak terletak pada sebuah bidang, jadi beda bidangnya. Contohnya gimana, Bu? Contohnya seperti ini. Nah, coba lihat. Di sini ada satu bidang. Bu, ini katanya nggak boleh di satu bidang. Nah, gini.
Nah, lihat satu garis, misalnya ini garis A, ini garis B gitu ya. Nah, garis A ini terletak di sini. Tapi ibu punya garis lagi, garisnya adanya di sini. Gitu. Jadi beda. Misalnya ini, misalnya buku nih. Buku ini ya. Misalnya ada buku nih. Nah, garisnya satu adanya di sini. Di sini. Di sini ya, tuh. Nah, satu lagi dia adanya di sini. Begini. Beda kan? Dia tidak berpotongan. Yang satu di sini misalnya nih. Nih, yang satu di sini. Nah, ini dari ibu yang ini adalah garis yang satu. Nah, garis yang satu lagi adanya di sini. Nah, beda kan? Jadi dia nggak nembus, tidak ada berpotongan, tidak ada berhimpitan, atau tidak sejajar. Nah, dia di satu bidang, boleh di satu bidang, tapi dia tidak berpotongan, tidak berhimpit, dan tidak sejajar. Nah, kayak gini. Yang satu di sini, yang satu di sini. Jadi dia nggak berpotongan, nggak berhimpit, gitu ya. Nah, kalau misalnya di dua bidang, itu kayak gimana, Bu? Di dua bidang misalnya gini. Yang satu bidangnya begini. Nah, yang satu bidangnya ke atas gitu misalnya ya. Ibu bikin lagi. Nah, gitu. Nah, berarti kalau yang bersilang itu gimana? Berarti yang satu A-nya di sini, B-nya di sini. Gitu. Gitu ya. Paham? Nah, kalau paham kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah kedudukan dua garis, udah ya. Garis yang berhimpit. Nah, nih, Ibu kasih lihat gambarnya. Nah, tuh. Garis berhimpit, misalnya garis yang biru ini A, garis yang merah ini B. Nah, jadi yang berhimpit itu. Dia ada nyambung gitu ya, nyambung. Dia punya titik potongnya banyak kan. Tadi misalnya titik A-nya misalnya sampai sini. Nah, titik B-nya dimulai dari sini. Berarti dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini gitu ya. Ini adalah titik berpotongannya, makanya dia punya lebih dari satu titik potong. Itu namanya titik dua garis berhimpit gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ini. Garis terletak pada bidang. Itu maksudnya gimana? Ini garis yang terdapat atau garis yang dilalui oleh bidang. Jadi garisnya, ini ada garis G, ini ada bidang namanya bidang A. Nah, garis yang terletak di bidang itu, maka garis yang terdapat di bidangnya. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah garis sejajar dengan bidang. Kayak gimana? Nah, gini. Garis sejajar dengan bidang itu, misalnya ada bidang B. Ada garis H misalnya ibu punya. Nah, garis sejajar itu maksudnya apa? Garisnya tidak ada di dalam B-nya, tetapi dia ada di luarnya. Dan bentuknya sejajar dengan bidangnya, gitu ya. Sama dengan bidangnya, gitu ya. Nah, selanjutnya, garis menembus atau memotong bidang. Kayak gimana? Nah, gini. Kalau tadi terletak berarti ada di dalam. Kalau sejajar berarti garisnya di luar. Tapi ininya sama gitu ya. Nah, garis menembus atau memotong itu gimana? Berarti ada sebuah garis. Misalnya ibu punya garis ini namanya garis C gitu misalnya ya. Dan ini bidangnya bidang Y. Nah, berarti kalau menembus gimana? Jadi garisnya ini bisa menembus. Jadi kalau misalnya ada buku gitu ya. Misalnya ada buku, ada garis, misalnya ini garis. Nah, ini garisnya ini bisa menembus sampai ke sini gitu ya. Nah, jadi sampai menembus sampai ke sini gitu ya. Itu namanya garis menembus atau memotong bidang gitu. Bisa kan bedakannya ya? Nah, sekarang yang terakhir adalah kedudukan bidang. Tadi udah kedudukan titik, kedudukan garis tadi ya, dan sekarang kedudukan bidang. Nah, sekarang kedudukan bidang ke bidang gitu ya. Yang pertama adalah dua bidang yang berhimpit. Maksudnya apa? Dua bidang yang berhimpit adalah terdapat dua bidang di mana bidang tersebut termasuk di dalam bidang lainnya.
Jadi dia terletak di dalam bidang lainnya, sama seperti garis yang berhimpit gitu ya. Garis yang berhimpit kan itu garis yang satu garis sama garis lainnya dia terdapat di dalam garis tersebut. Bidang juga sama. Jadi dua bidang berhimpit adalah di mana ada dua bidang, salah satu bidangnya itu terdapat di bidang yang lainnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah dua bidang sejajar di mana dia tidak menempel. Dia kalau dua bidang sejajar adalah bidangnya tidak terdapat di dalam bidang itu, melainkan bidang tersebut sejajar, letaknya sejajar, sama dengan bidang lainnya. Jadi tidak ada di dalamnya, tetapi bentuknya sama, ininya sama gitu ya, letaknya sama di atasnya atau di bawahnya gitu ya. Nah, tetapi tidak ada di dalamnya gitu ya. Yang ketiga adalah dua bidang berpotongan. Maksudnya apa, Bu? Dua bidang berpotongan adalah ada dua bidang, misalnya yang satu bidang A, yang satu bidang B, di mana bidang B ini dapat memotong bidang A. Jadi kalau di gambarnya seperti ini, jadi kalau memotong dia bisa sampai sini misalnya, menembus sampai sini gitu. Ini warna biru gitu ya. Nah, dia memotong gitu. Jadi tahu ya perbedaannya, berhimpit di dalamnya, sejajar terletaknya sama, berpotongan dia memotong benda satunya atau bidang satunya gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita tentang hubungan antara titik, garis, dan bidang. Nah, setelah ini, Ibu akan mempunyai soal di LMS. Silakan kalian cek LMS-nya dan isi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tanyakan di LMS. Nah, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.